Bibit Diansyah kembali angkat bicara. Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Lagi-lagi masyarakat yang tergabung di Perkumpulan Masyarakat Pasir Kolotok Bersatu, PMPKB, kembali lakukan aksi penebangan pohon karet di perkebunan yang dikuasai oleh PT PN 8 di Blok Pasir Kolotok, Desa Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi, Jawa Barat. Bibit Diansyah selaku penerima kuasa dari PMPKB angkat bicara perihal masyarakat menebang pohon karet karena ada dasar mengacu ke SK Menteri ATR BPN bahwa pohon karet yang ditebang itu di luar yang diajukan pembaharuan HGU oleh PT PN. Jadi masyarakat merasa ada hak untuk menggarap lahan tersebut. Karena Blok Pasir Kolotok tidak termasuk yang diajukan HGU, terangnya. Malah masyarakat yang menebang pohon karet dilaporkan ke Polres Ciamis, dan jika masyarakat dilaporkan oleh pihak PT PN harusnya ada dasar untuk pelaporan. Mestinya PT PN melampirkan kepemilikan SHGU-nya di kepolisian, bahwa tanah yang pohon karetnya ditebang benar-benar sah ada hak guna usaha PT PN, apalagi PT PN negara ataupun bagian dari badan negara. Mestinya dapat memberi contoh yang baik terhadap masyarakat. Jangan malah menzolimi masyarakat, dan PT PN pun harus bisa membuktikan juga kalau pohon karet yang ditebang itu di lahan yang sudah di-HGU-kan, sedangkan di SK Menteri pun itu di luar HGU. Jelasnya. Apa? Ya, jawab semuanya. Tahun berapa? Jangan pada goblok. Tahun berapa? Rakyat sudah murka. 1 tahun setelah habis HGU 31 Desember 2020. Pada tolong semua. 1 tahun setelah habis tahun berapa saya tanya? 2020. Nah sekarang diajukan layak tidak? Tidak. Itu makar tidak? Makar. Presiden itu kepala negara harus ingat. Pemimpin kita. Betul. Jadi jangan dilanggar dia pemimpin kita. Betul. 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 Presiden Republik Indonesia. Saya berbangga hati atas nama masyarakat PMPKB, mengucapkan syukur karena mereka membantu terhadap keinginan dan kemauan masyarakat. Nih baca Pak di sini kalau tidak tahu. Jadi kira-kira kalau mengajukan sekarang 1 tahun setelah habis, sekarang tahun berapa? 2020. Jadi 1 tahun setelah habis tahun berapa? 2020. Bisa diperpanjang? Ya. Terima kasih. Bohong. PTN, silakan PTN. Tidak. Ya. PTN-nya di mana? Coba gantian dulu. Bentar, saya belum selesai. Ya, boleh. Ya, saya belum selesai. Saya bertindak dan berbuat atas nama negara. Itu garis bawah pertama. Tidak ada yang boleh seenaknya berbuat negara ini. Nembangin seenaknya namanya. Kecuali sudah ada hak alas yang mengatur secara tegas bahwa ini adalah milik masyarakat. Semua anggota saya balikan. Tapi kalau masih abu-abu, selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Dokumen apapun, selesaikan secara administrasi negara. Ada PTN. Mau HGU dibatalkan, mau sertifikat dibatalkan, bisa. Tapi lakukan itu dulu, baru penebangan. Kalau perlu gunung ini, gundulin. Gak ada masalah. Tapi buktikan dulu, hak alasnya siapa nih? Yang paling berhak negara ini. Kalau semuanya mau nebang, apa artinya negara ini? Bubarkan. Gak ada aturan. Kalau ada aturan, ada abu-abu, ada jalurnya. Jalurnya apa? PTN. Batalkan undang-undang itu. Ya kan? Jelas-jelas undang-undang dasar 45 aja bisa diamandemen kok. Bisa dirubah itu. Kalau hanya sekuritas sertifikat, HGU, gampang. Tapi bukan gini caranya. Ini ada aparat. Jadi tolol semua. Kenapa saya bilang saya jadi tolol? Karena kalian dibiarkan menebang itu. Di mana negara ini? Sudah Bapak Ya. bicara. Sudah. Di mana negara ini? Saya tanya dulu. Ya, Kalau Anda mengatakan bahwa Anda punya alas hak, Anda punya kewenangan untuk menebang ini, tunjukin di saya. Di mana hak paling kuat itu? Kalau masih abu-abu, stop semuanya. Ya. Ya kan? Kenapa? Sementara ini HGU masih milik PT PN. PT PN itu siapa negara? Itu yang namanya Brimob. Karena dia sudah beberapa kali janji bahwa dia akan memberhentikan aktivitas penyadapan di lokasi yang sudah diklaim atau yang tidak termasuk HGU pembaruan, yaitu di Blok Kolotok. Tapi ternyata sampai hari ini mereka masih aktivitas menyadap atau mengambil produksi dengan dikawal oleh Brimob. Nah, maka dengan tadi sebetulnya mau nagih, tapi ternyata Brimobnya dengan saya tidak ketemu.
Maka dengan kekecewaan saya, kemarahan, melampiaskan yang tidak dijawab, saya ngamuk lagi itu istilahnya dengan masyarakat yang tidak bisa dibendung itu maksudnya. Juga di dalil lain di SK Kementerian juga sudah jelas. Saya mempertanyakan itu, tapi semuanya pada beku tidak yang jawab. Makanya saya langsung melampiaskan kekecewaan itu ke tanaman pohon yang diklaim oleh saya. Oke, selanjutnya gini Pak, menurut informasi katanya ada anggota Bapak yang ditahan. Tanggung jawab Bapak selama ini gimana? Ya saya akan terus berupaya sampai di mana, apa alasan sampai dia ditahan gitu. Mungkin akan menanyakan sampai di mana gitu. Ini juga ke sini untuk Oh begitu, jadi Iya. kekompakannya dari PMPKP sendiri apabila ada anggota yang ditahan, mau kompak? ya kompak ke sini. Kurang lebih ada berapa? 1.400-an. 1.400? 1.400 Anggota ya? pohon. Iya. Yang lain? Kan terhadap APH, terima kasih kepada APH, aparatur penegak hukum yang sudah datang mengamankan dan mengawal masyarakat, walaupun di sisi lain ada versi yang kurang jelas menurut kami. Kami menyampaikan tentang peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Di situ ada ketentuan peraturan Presiden itu di pasal 7 ayat 1 huruf A bahwa 2 tahun sebelum habis wajib melakukan perpanjangan 2 tahun sebelum habis HGU 31 Desember 2020. Artinya melakukan perpanjangan itu harus di 2018-19. Ternyata waktu 2018-19 itu Pak Ketua PMPKB yang sekarang masih menjabat jadi Kades Kawaringin. Pak Kades itu peduli terhadap masyarakat. Kenapa tidak mau menandatangani? Karena yang memohon itu memang masyarakat harus ketika diajukan 2 tahun sebelum habis harus mengeluarkan 20% dari luas HGU. Nah, sekarang tahunnya sudah 2024. Kira-kira ada jeda 1 tahun setelah habis wajib diperpanjang juga. Kalau dikabulkan, PTPN akan diberikan 20% dari luas HGU untuk pembaruan perpanjangan. Itu pun kalau dianggap bisa diukur. Kan sampai saat ini tidak ada pengukuran. Makanya masyarakat membantah klaim perkebunan itu yang dianggap menyerobot lahan masyarakat. Kalau saya sebagai kuasa hukum, saya akan taat dengan aturan hukum yang ada, manakala penerapan itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Itu yang pertama. Yang keduanya terkait masalah perpanjangan itu. Jadi 2 tahun sebelum habis kan 2018 tuh, 19. Sekarang kan sudah habis 2024. Jadi kalau di 1 tahun setelah habis pun saya rasa sudah tidak bisa diterima. Karena yang mengacu peraturan itu Presiden sebagai kepala negara. Jadi pemerintah atau pemerintahan itu di bawah naungan kepala negara. Kalau acuan yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala negara, saya yakin dan menjamin tidak akan bisa dikabulkan. Kalau akan dikabulkan berarti makarlah, melanggar peraturan Presiden sebagai kepala negara kan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam. Tujuan PMPKB. sekarang ke Polres Ciamis apa nih Pak? Ya, hari ini. Tujuan Jadi apa? kami mempertanyakan tentang klausul perkara pidana. Jadi kami mempertanyakan tentang pengaduan dan pelaporan sesuai Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang pasal 13. Jadi kepolisian punya hak untuk menerapkan peraturan pelayanan. Betul, kami tidak menyalahkan ketika tim Polres Ciamis melakukan pelayanan, akan tapi ada klausul yang harus dibantah manakala pelapor dan pengadu tidak sesuai 2 unsur alat bukti. Jadi secara lisan oke, mana buktinya? Itu kan pelapor. Pelapornya pribadi atau perusahaan. Kalau perusahaan minimal ADM atau tim kuasa hukum. Itu saja pembenahan dari kami kepada aparatur penegak hukum. Tolong kaji peraturan tersebut. Saya minta kaji dasar pengaduannya seperti apa. Apa hubungannya dengan tanah yang sekarang? Kalau ngomong tanah negara, kenapa diakukan cuma 611 padahal itu 1.200 hektar? Kalau ngomong BUMN, artinya orang PTPN lah yang korupsi, dugaan kami patut diduga korupsi. Karena HGU-nya 611 itu menggarapnya 1.200 hektar. Barang siapa menghilangkan bagian dari aset negara untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok, itu tindak pidana korupsi. Terima kasih. Cuma itu yang bisa saya sampaikan.